Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kakak-kakak sekolah minggu berharap adik-adik tetap stay at home ya. Dan tetap ceria dan sehat, luar biasa. Pagi ini Kakak Irma bersama dengan Abang Willy dan Kakak Osi. di mana kakak? Di Sekolah Minggu HKBP Mataram. Ya, kita ibadah bersama-sama ya. Kakak, ini kan bukan hari Minggu ya? Kenapa bukan, kita Kakak. ibadah ya kak? Ya, ada apa ya? Iya Kakak Irma, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kita. Iya, betul sekali adik-adik. Kita hari Kamis ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita punya Tuhan yang mati, bangkit, hidup, dan sekarang naik. Tuhan kita sungguh luar biasa. Aku bahagia sekali hari ini kakak. Iya. Kakak Usin bagaimana? Ih, bahagia sekali Kakak. Adik-adik di rumah gimana? Bahagia Pasti juga? dong, Oh, iya. pasti ya kakak. Yuk Iya, Kakak. kita sama-sama bernyanyi yuk. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia. Yuk Bang Willy musiknya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk adik-adik boleh bergandengan sama mama papa. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara, kita tunjuk mama papa kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Sekali lagi tunjuk mama papa. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang Sekali lagi kita nyanyikan yuk memisahkan dari awal ya. kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk kita tunjuk saudara kita, tunjuk mama papa. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita mau berdoa sebelum ibadah kita dimulai.
doa pembuka kita dibawakan oleh Kakak Osin. Ayo Kakak, mari kita berdoa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa buat segala berkat, buat segala rahmat dan anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Mataram yang sedang berada di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Bapa Engkau selalu menyertai, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dengan perantaraan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kakak Irma mau bertanya dulu sama adik-adik. Adik-adik di rumah sudah mandi belum ya? Kira-kira udah mandi belum ya? Iya, pasti ya? Sudah mandi ya kakak ya? Ya pasti Sudah dong. Dengan pakaian rapi, duduk manis, ditemani dengan mama papa di rumah ya. Iya dong. Puji Tuhan, kita harus mengucap syukur adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masih melindungi kita. Kita masih sehat bersama dengan mama dan papa di rumah ya. Yuk kakak, dengan hati kita bersyukur, kita masuki gerbang Tuhan ya. Oke. Ya, gue masuki gerbangnya. Yuk, kita bernyanyi dengan Ayo kita ya, semangat. kakak. Ya. Yuk. Boleh berdiri ya kakak ya? Ya, Yuk, boleh adik-adik berdiri, boleh adik-adik. berdiri, yuk kita yuk sambil bernyanyi yuk, kita berdiri yuk. Ku masuki gerbangnya yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan girangkan saya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita nyanyi yuk. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya girangkanku yuk. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mana muka happy-nya? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, sudah ada sukacita di rumah adik-adik di rumah? Ada ya kak ya? Yo pasti Iya, Tuhan semangat. Yesus sudah girangkan kita. Iya. Boleh duduk kembali adik-adik. Sekarang kita masuk ke titah ya kak ya? Titah, iya Titah kakak. keberapa sekarang kakak? Titah ke-8 kakak. Bunyinya apa kakak Osin? Jangan mencuri. Ya, jangan Engkau engkau mencuri. Bahasa Bataknya gimana kakak? Patik. Patik pawaluhon, unang ho manako. Ya adik-adik, patik ini kita punya maksud, punya arti bahwa kita harus takut, kita harus setia kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang ya, atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya dan kepada sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ya, kita masuk ke ayat bulanan ya Kakak Osin. Oke. Bunyinya dari mana Kak? Markus 16 ayat 15 yang bunyinya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Iya. Siapa yang sudah hafal? Adik-adik di rumah sudah hafal? Bagus, pinter ya. Adik-adik kakak Irma mau memberitahukan warta pada hari ini. Kita tetap ibadah sekolah minggu menggunakan YouTube live streaming ya. Hari Minggu tetap beribadah ya kakak ya. Iya tetap kakak, ada ibadahnya. tetap ada ibadah. Tetap stay at home ya kak. Iya dong. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Kakak Irma mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus itu sayang gak sama saya ya? Pasti sayang dong kakak. Gimana ya adik-adik di rumah, percaya gak kalau Tuhan Yesus itu sayang pada adik-adik di rumah? Lebih sayang lagi kakak. Iya, walau adik-adik di rumah masih kecil. Iya, dan lemah. benar. Ya adik-adik kita nyanyi yuk. Kita nyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Bagiku, Yesus sayang padaku, ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan uangnya. Mari kita bernyanyi Roma to Jesus. Yuk Bang Willy musiknya. Yuk kita nyanyikan. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju.
Narodo Jesus pangoluho asa porseaho masalas rohatai muse molo iya siado sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi. Sekali lagi kita nyanyikan Roma tu Yesus, Roma tu Yesus, Roma tibu bege hatana jakon burju Narodo Jesus pangoluho asa porseaho masairas rohatai muse mo iya siado sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kira-kira firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta dari mana ya? Ya, kita nyanyi dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Dia lahir untuk kami. Semua tahu kan lagunya? Semangat. Yuk kita nyanyikan dengan semangat ya kakak. Iya kakak. Papa di rumah juga boleh nyanyi yuk. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi, dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Oh, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Baik-baik semua ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesehatan, memberkati kehidupan orang tua kami. Dan pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Kami mau memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amang mau bercerita juga tentang firman Tuhan ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 2
ayat 6 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah dibuka Alkitabnya? Bagi yang sudah membuka Alkitabnya, silakan mengikuti Amang membaca Alkitab ini. Dan bagi yang belum ataupun tidak ada disiapkan Alkitabnya, dengarkan Amang akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang meninggalkan engkau. Demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini, ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik Sekolah Minggu HKBP Mataram yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini menceritakan tentang nabi yang besar pada masa perjanjian lama, yaitu nabi yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu nabi yang
sangat takut akan Tuhan, nabi yang setia kepada Tuhan, nabi yang menjadi sahabat Tuhan. Nah, dan nabi ini juga mempunyai murid yang setia kepadanya, mempunyai murid yang bersahabat kepadanya. Nabi itu adalah Nabi Elia. Nabi yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang selalu ingin menyenangkan hati, yang selalu berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki. Sama seperti muridnya, sama seperti temannya, yaitu Elisa. Jadi ada dua nabi yang kita bicarakan, Elia, sahabat Tuhan ini, dan Elisa, murid dari Elia. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya selalu ingin menyenangkan Tuhan, yang selalu melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ini adik-adik pengen gak menyenangkan Tuhan? Pengen gak supaya adik-adik bersahabat dengan Tuhan? Adik-adik sekolah minggu bisa bersahabat dengan Tuhan? Pengen gak adik-adik sekolah minggu setia kepada Tuhan? Pasti semua bilang, oh saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau menjadi sahabat Tuhan, saya mau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita mau baca dulu, Amang mau cerita dulu, bagaimana cerita dan apa yang dimaksudkan. Elia terangkat ke sorga, dipanggil oleh Bapa ke sorga, dijemput oleh kereta yang berapi dan kuda yang berapi bersama angin badai. Elia sangat dekat kepada Tuhan, dan Elia sudah diperintahkan dan sudah dinubuatkan bahwa Tuhan akan menjemput Elia. Ketika Elia tahu, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Elisa. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke sungai Yordan. Elisa berkata dia akan pergi ke sungai Yordan. Tetapi sebelum dari cerita ini, Nabi Elia juga sudah berkata kepada Elisa, Tuhan menyuruhku ke Betel, tinggallah di sini. Maksudnya supaya Elisa tidak ikut dengan Elia. Tetapi karena kesetiaan dari Elisa, dia berkata kepada Nabi Elia, tidak Bapak, aku ikut Bapak. Sahutnya, kemanapun dia mau ikut dengan gurunya, dengan Nabi Elia. Kemudian Elia katakan kepada Elisa, setelah di Betel, Tuhan menyuruhku ke Yeriko. Dan kalimat yang sama juga dikatakan kepada Elisa, tinggallah di sini. Tetapi tetap juga Elisa berkata,
saya ikut Bapak. Aku ikut Bapak. Tetapi setelah di Yeriko, Elisa berkata, baru masuk ke ayat 6 ini, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Elia berkata kepada Elisa, ayat 6 ini, di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Kemudian jawab dari Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Elisa tidak mau meninggalkan Elia sendiri. Elisa sangat setia kepada gurunya yang mengajarinya, yang mendidiknya, yang dianggapnya sebagai orang tuanya. Dan kemudian mereka berjalan-jalan di tepi sungai Yordan. Ketika mereka berjalan-jalan di tepi sungai Yordan, Elia menggulung jubahnya, kemudian memukulkannya ke atas air, dan air itu terbelah menjadi dua. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sehingga yang di tengah-tengah itu kering dan mereka menyeberangi. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan ketika itu kereta berkuda datang memisahkan mereka. Kereta berapi dan kuda berapi memisahkan mereka, sehingga Elia terangkat ke surga. Tetapi sebelum dari terangkatnya Nabi Elia bertanya kepada Nabi Elisa. Dia berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Mintalah sebelum aku terangkat. Kemudian Elisa meminta 2 dari rohmu. Yang dimaksud kemampuan dari Elisa. Setiap orang mempunyai talenta, mempunyai bakat, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi Nabi Elisa meminta 2 dari roh Nabi Elia. Dia pengen sama seperti Elia. Dia pengen bisa seperti gurunya. Ketika Nabi Elisa menyampaikan kepada gurunya berkata, Nabi Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar, sulit. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka akan terjadi padamu. Nah, adik-adik, Nabi Elia itu bukan orang hebat. Nabi Elia itu bukan orang yang sangat pintar. Nabi Elia itu bukan orang yang dapat membuat sihir atau apapun. Tetapi Nabi Elia itu sangat setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan pakai Nabi Elia itu menjadi alatnya. Tuhan pakai Nabi Elia itu menjadi saluran berkatnya. Kemudian Tuhan pakai Nabi Elia itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi Elisa.
sebelum gurunya itu pergi, terangkat ke surga, dia mau Tuhan pakai. Dia mau menyenangkan hati Tuhan dan gurunya. Dia mau sama seperti gurunya juga yang mempunyai kuasa dari Tuhan, yang diberi Tuhan kuasa untuk melayani Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya untuk kita di rumah, adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, apakah adik-adik di rumah mau melayani? Atau mau dipakai Tuhan? Atau mau sama seperti Nabi Elisa dan Nabi Elia? Nah, adik-adik, sedikit tentang Nabi Elia, cerita sedikit. Ingat enggak adik-adik itu tentang janda Sarfat yang ketika Nabi Elisa bertemu dengan janda Elia, bertemu dengan janda Sarfat ini meminta roti. Tetapi karena seorang janda ini tidak mempunyai bahan makanan, dia hanya mempunyai tepung yang sangat sedikit. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada janda Sarfat ini, buatlah roti, karena Tuhan memintanya melalui Nabi Elia, dan janda itu membuatkannya. Kemudian berkat Tuhan ada pada mereka, pada janda Sarfat itu. Nabi Elia terangkat ke surga. Kemudian yang menggantikannya, yang melanjutkannya, yang melanjutkan pelayanan Nabi Elia adalah Nabi Elisa. Ketika Nabi Elia naik ke surga, melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia di dunia ini adalah Nabi Elisa pada masa itu. Adik-adik, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus itu naik ke surga. Dan kita peringati pada hari ini. Dan kemudian dia berpesan kepada kita. Kalau kita ingat pesannya di Matius 28 ayat 18 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan kita, Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu kita. Yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu adalah adik-adik di rumah, bersama abang kakak, bersama orang tuanya, bersama amang pendeta, bersama guru-guru sekolah minggu, bersama guru-guru di sekolah. Semua orang adalah yang dipanggil untuk melanjutkan tugas pelayanan. Kita sudah diajari oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu, adik-adik tahu apa yang telah diajari, apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari membaca kitab suci, dari membaca Alkitab,
kemudian dari Roh Kudus yang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berbuat yang baik dan yang benar. Sama seperti Nabi Elisa. Dia sangat setia kepada gurunya Nabi Elia. Dia sangat ingin sama seperti dengan gurunya yang sangat setia kepada Allah, dekat kepada Allah, yang diberi Allah kuasa untuk melakukan pelayanan. Begitu juga dengan kita di rumah, amang pendeta di gereja, ibu guru sekolah minggu yang ada di gereja, kemudian teman-teman yang lain. Kita diajak untuk menjadi murid yang setia, menjadi sahabat Tuhan yang setia, kemudian yang melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Apa perintahnya? Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal pikiran kita, kemampuan kita, hati kita. Dan selanjutnya mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik, menjadi sahabat Tuhan itu berarti mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama. Menjadi sahabat Tuhan Yesus yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini berarti yang sayang setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, mengasihi abang kakaknya, mengasihi teman-temannya. Tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, tidak boleh melanggar aturan perintah dari orang tua, tetap dengar-dengaran dengan Tuhan melalui orang tua. Dan selanjutnya, adik-adik di rumah, walaupun kita di bulan-bulan berapa bulan ini sudah di rumah terus karena virus pandemik COVID-19 ini, jangan jadi takut, jangan jadi terlalu khawatir, tetapi tetap waspada. Waspada yang dimaksud, yang amang maksud, rajin mandi, rajin cuci tangan. Jangan dulu keluar-keluar dari rumah, tetap aja dulu di rumah, belajar melalui YouTube atau membaca firman Tuhan melalui Alkitab, dari Alkitab. Nah, untuk kegiatannya, adik-adik di rumah ajak bapaknya, ajak papa, ajak mama. Ayo Pak, Mak, kita baca Alkitab. Abang yang atau adik yang membuat doa gitu. Supaya walaupun kondisinya seperti ini, tapi kita tetap bersama Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Karena kita sama seperti Elisa, karena kita sama seperti murid-murid Yesus yang setia kepada Tuhan, walaupun ada virus di mana-mana, walaupun kalau kita keluar atau walaupun situasinya seperti ini, pandemi COVID-19 atau virus corona bertebaran di mana-mana, jangan jadi kita lupa akan Tuhan. Harusnya kita sama seperti Nabi Elisa ini, kemanapun gurunya, dia tetap setia bersama-sama dengan gurunya. Dan kemanapun dia pergi, dia mau melayani sama seperti gurunya. Guru kita semua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani. Dan guru kita semua adalah
Tuhan Yesus yang kita peringati sekarang, dia sudah naik ke surga. Kita, anak-anak sekolah minggu, orang tua, amang pendeta, amang sintua perhalado, dan teman-temannya yang lain, itu adalah yang melanjutkan pelayanan Tuhan di dunia ini. Kiranya adik-adik semua diberkati Tuhan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, setiap hari, setiap baru bangun tidur, awali dengan berdoa, kemudian tetapi tidak boleh sendiri. Ajak papa mama, kalau papanya kerja di Sumbawa, ada mama, boleh juga melalui video call, pa sebelum kerja, atau mamanya kerja di kantor, ma sebelum kerja, ayo dong temenin kakak, temenin abang, temenin adik, baca firman Tuhan, berdoa, supaya hari yang baru, setiap hari yang baru, di pagi hari kita memulai aktivitas kita bersama Tuhan. Kemudian nanti malam mau tidur, pa, ma, temani kakak atau adik atau abang, kita mau tidur, mau istirahat, berdoa yuk, baca firman. Kan ada tuh ayat-ayat harian, renungan dari mendekat, bacain dong Pak, gitu. Oke, adik-adik, supaya kita menjadi orang yang setia kepada Allah, dan kemudian yang mau melayani, melanjutkan pelayanan Kristus yang ada di dunia ini, dan kita dipakai Tuhan juga menjadi alatnya untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari yang luar biasa ini, kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan menyertai kami, menyertai orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, ibu, bapak guru kami, abang kakak, guru sekolah minggu kami, amang inang parhalado kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan kasih setia-Mu itu selalu kami rasakan, dan kami dapat melakukan pekerjaan kami, kegiatan kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan, dan mengingat bahwa kami boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kasih karunia-Mu kepada saudara-saudara kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kami juga penerus dari pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati negara kami, berkati dunia ini Tuhan, sehingga kami dapat bertahan di situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik sekalian, sungguh luar biasa firman kita pagi hari ini, bahwa adik-adik sekarang adalah tugasnya sebagai murid Yesus, melanjutkan tugas murid Tuhan Yesus, melanjutkan tugas Nabi Elisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan di dalam masyarakat. Ya, di teman-teman sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita akhirin ibadah kita, sebelum penutup dan doa berkat, mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ya Yesusku, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, Namamu. memuliakan nama-Mu. Ya, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama melipat tangan, menutup mata untuk berdoa. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati, sampai bertemu hari Minggu. Shalom. Jesus loves me.